Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini Tuhan kembali menyelamatkan kita, memberikan kita nafas kehidupan. Nafas kehidupan di pagi hari itu harusnya kita bisa lihat sebagai bentuk keselamatan, karena tidak banyak orang yang bisa bangun pagi lagi. Ada yang langsung berpulang ke rumah Tuhan. Sehingga mari bersama-sama, kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita pagi ini, memberikan kita nafas, mari kita juga berpegang teguh pada juru selamat kita, Tuhan Yesus. PKJ 202, Yesusku juru selamatku, kita pujikan bersama-sama. PKJ 202. Yesusku juru selamatku, Tuhanku mengkalisku, tumpuan pengharapanku dan perisai perlindunganku. Tatkala hidupku sendu dan hati gundah pilu, Tuhanku Yesus ku seru dan jiwaku tenang dan teduh. Setiap langkahku tempuh, ku toleh Tuhanku. Setiap hasratku geluh, ku tanya Tuhanku. Ke dalam hati penuh ku berserah selalu. Tiada lagi takutku walau hidup penuh seteru. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa hari ini kami diselamatkan Tuhan, dan kami mau hidup menurut kehendak Tuhan, dan biarlah kami berjalan dalam anugerah-Mu. Kami serahkan pembacaan firman dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita buka 1 Samuel 19 ayat 18 sampai 24. 1 Samuel 19 ayat 18 sampai 24. 1 Samuel 19 ayat 18 sampai 24. Dengarkanlah sabda Tuhan. Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Ramah dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot. Ketika diberitahukan kepada Saul, demikian ketahuilah Daud ada di Nayot, dekat Ramah. Maka Saul mengirimkan orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel. Dan roh Allah hinggap pada orang-orang suruhan Saul, sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul, ia mengirim orang-orang suruhan yang lain, tetapi orang-orang itu pun juga kepenuhan seperti nabi. Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan,
Rombongan yang ketiga dan orang-orang ini pun juga kepenuhan. Lalu ia sendiri pergi ke Rama. Sesampainya ke dekat perigi besar yang di Seku, bertanyalah ia katanya, "Di mana Samuel dan Daud?" Jawab orang, "Ada di Nayot dekat Rama." Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah Roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi. Sehingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita itu kadang-kadang menyimpan kebencian seperti memelihara penyakit di dalam tubuh kita. Penyakit yang tidak segera kita kasih obat, dan akhirnya penyakit itu sewaktu-waktu akan muncul dan tambah serius keadaannya karena kita tidak selesaikan pengobatan dengan baik. Nah, begitu juga dengan kebencian. Kebencian juga seperti itu. Ada di dalam hati kita. Sama seperti Raja Saul. Saul tuh benci banget sama Daud dan itu terus dia lakukan. Dan kalau Bapak Ibu baca di 1 Samuel 19 dari ayat 1, udah dia benci, dia pengen bunuh, dilempar waktu itu lempar tombak, nggak kena, masih benci lagi, dia pengen bunuh si Daud dalam waktu keadaan dia tidur, dijagain Tuhan, masih pengen lagi, berkali-kali. Dan kita bisa lihat bahwa Saul pun mengumumkan kepada banyak orang bahwa dia benci sama Daud, jadi udah nggak punya malu bahkan. Kedengkiannya itu kambuh-kambuhan. Bahkan anaknya Yonatan sudah mencoba merayu, mengingatkan bahwa ini salah loh. Nggak boleh kayak gitu. Sebagai raja, sebagai utusan Allah, Bapak harusnya nggak kayak gitu. Dan mungkin yang membuat Saul tambah panas adalah ketika tiap kali dia ingat kebenciannya itu. Karena Daud ini yang mimpin dia menang perang. Padahal sebenarnya dia sendiri yang taruh Daud di depan. Jadi Saul ingin membunuh Daud dengan cara taruh di barisan paling depan. Tapi malah Daud menang terus. Dan akhirnya orang-orang malah memuji Daud. Sehingga kisah ini memperlihatkan bagaimana kebencian itu kalau nggak dibereskan sampai akar, apa aja bisa jadi sumber kebencian. Sudah bukan lagi misalnya kita pernah ada masalah sama orang, kita benci gitu ya. Terus kita nggak selesai nih. Akhirnya itu mengendap-mengendap jadi gede. Bahkan kita cuma dengar namanya aja, kita punya alasan untuk membencinya. Gitu. Jadi saking benci itu besar, hal sepele aja bisa jadi hal yang membuat kita jadi makin benci. Sehingga kalau kebencian itu tidak diperbaiki dan tidak kita selesaikan dengan Tuhan dan dengan orang itu, maka itu hanya akan merusak kita. Tugas kita yang bisa kita lakukan adalah berdoa, minta Tuhan, aku gak mau benci orang, Tuhan. Aku ini salah. Harus sadari bahwa kebencian itu yang memilih benci adalah kita, bukan orang itu. Walaupun orang itu salah, tetapi yang memilih benci adalah kita. Jangan salahkan, aku benci dia karena dia begitu itu jahat sih. Nggak ada hubungannya. Dia jahat, itu urusannya dia sama Tuhan. Bagian kita adalah untuk memilih membenci atau mengampuni. Nah, kalau mengampuni susah, minta kekuatan. Jadi kalau mengampuni susah, jangan langsung lari ke benci. Itu kesalahan kita tuh. Ketika kita mau mengampuni nggak bisa, ya udah benci aja, salah. Kalau nggak bisa mengampuni, stop dulu, tunggu dulu. Minta Tuhan kekuatan. Tuhan, aku mau mengampuni nih, tapi susah banget nih kayaknya. Jadi aku butuh kekuatan dari Tuhan. Sehingga Tuhan akan memberikan tanda-tanda iman, memberikan kekuatan, memberikan anugerahnya supaya kita bisa melepas pengampunan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, semoga kita nggak kayak Saul ya. Saul itu sampai akhir hidupnya mengenaskan. Orang yang diliputi iri hati dan kebencian itu hidupnya akan hancur berantakan. Sehingga mari sama-sama kita lepas pengampunan kepada orang-orang yang kita benci, yang menyakiti kita. Karena cukuplah kita disakiti. Buat apa kita menyakiti? Tanpa sadar loh, kita membenci itu menyakiti diri kita sebenarnya. Kita jahat banget sama diri kita kalau kita memilih kebencian. Kita benci itu orang lain kalau yang kita benci itu nggak merasakan apa-apa kok. Yang merasakan itu justru kita. Sehingga mari sama-sama kita lepas kita lepas pengampunan, kita relakan kebencian itu pergi dari hati kita supaya dia tidak perlu menetap di sana, dan kita minta kekuatan. Dan semoga menjelang Prapaskah ini kita boleh sama-sama pelan-pelan melepas kebencian-kebencian yang tidak perlu kita berikan ruang di hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh bersama-sama belajar tentang hidup kami. Kadang-kadang kebencian itu tidak kami sadari. Kadang-kadang kami merasa sudah mengampuni, padahal cuma kami melupakan. Kebenciannya masih tinggal, dikunci di kamar di hati kami.
Tuhan, kami mau lepas pengampunan. Kami pengen hidup lebih bahagia, capek kalau benci orang aja. Dan ajarkan kami punya kekuatan itu berasalnya dari Tuhan. Kami mau mengimani, kami mau melangkah dalam pengampunan. Kami serahkan hari ini, semoga hari ini kami bisa warnai hidup kami dengan warna-warna pengampunan. Kami serahkan ya Tuhan, hanya dalam nama kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.